bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan bahasa yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal ibadah kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah memenangkan kehidupannya dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, setiap orang dan setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala diciptakan dengan tujuan, diciptakan untuk sebuah misi. Itu keyakinan orang-orang beriman, sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang-orang beriman. Mereka mengatakan dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa hikmah, tanpa ada pelajaran. Engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Semua yang Allah ciptakan pasti ada tujuan. Semua yang Allah ciptakan pasti berjalan dengan kemaha bijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Kalau hal-hal simpel ada tujuan, mungkinkah kita diciptakan dan kita dilahirkan tanpa ada tujuan, ma'asyiral muslimin? Dan Allah berfirman tentang tujuan kehidupan kita dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, untuk merendahkan dirinya dan mencintaiku dengan sepenuh hatinya. Itulah tujuan mengapa kita ada di dunia yang fana ini, mengapa kita bisa beraktivitas, mengapa kita bisa mengerjakan dan bisa berbuat setiap harinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku, menghamba kepada diriku. Bukan hanya sekedar menjalankan aktivitas tanpa ada makna atau rutinitas kita, atau bukan hanya tenggelam dalam urusan-urusan dunia kita. Dan ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, setelah Allah menjelaskan tujuan hidup kita, Allah memberikan sebuah fakta yang penting yang harus kita camkan dan menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Setelah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku, Allah lanjutkan dengan firman-Nya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Ma uridu minhum min rizkin, aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makanan kepada diriku. Allah menjelaskan kepada kita, saya enggak butuh apapun dari jin dan manusia. Saya tidak butuh makanan dari mereka. Saya tidak butuh sandang, pangan, papan dari mereka. Saya tidak butuh rizki dari mereka. Saya tidak butuh apapun dari mereka. Innallaha wal razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah yang maha memberikan rizki, dan Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Setelah Allah perintahkan kita beribadah, setelah Allah perintahkan kita untuk sholat, setelah Allah perintahkan kita untuk berzikir, setelah Allah perintahkan kita untuk puasa, setelah Allah perintahkan kita untuk beramal soleh, setelah Allah perintahkan kita untuk sholat Jumat, setelah Allah perintahkan kita untuk baik dan menunaikan hak istri, menunaikan hak anak, berbakti kepada orang tua, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, setelah Allah mengharamkan kita memakan harta yang haram,
memakan riba dan lain sebagainya. Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an ut'imun. Aku tidak butuh rizki dari mereka, dan aku tidak butuh apapun dari mereka. Aku yang maha memberikan rizki, bukan mereka yang mensupport aku. Aku yang memberi mereka, bukan mereka yang memberikan kepadaku. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Allah enggak butuh dengan amal ibadah kita. Allah enggak butuh dengan sujud kita. Allah enggak butuh dengan salat Jumat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan zikir pagi dan petang kita. Allah tidak butuh ketika kita hanya membatasi diri dengan hal yang halal dan tidak memakan hal-hal yang haram. Allah tidak butuh ketika kita setia dengan pasangan atau dengan rumah tangga kita. Allah tidak butuh ketika kita tidak selingkuh. Allah tidak butuh ketika kita berkata baik atau benar. Allah tidak butuh ketika kita tidak mencaci maki orang. Karena apabila kita melakukan seluruh perintah-perintah Allah, itu untuk diri kita. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat baik, maka feedbacknya akan kembali kepada kalian. Jika kalian sholat, maka kalian akan diuntungkan. Jika kalian berpuasa, kalian akan diuntungkan. Kalau kalian sholat Jumat, kalian akan diuntungkan. Apabila kalian berinfak dan bersedekah dan berzakat, kalian akan diuntungkan. Jika kalian baik dengan istri, kalian akan diuntungkan. Jika kalian mendidik anak kalian menjadi anak yang soleh, kalian akan diuntungkan. Jika kalian berbakti kepada orang tua, kalian akan diuntungkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Dan sebaliknya, apabila kalian bermaksiat, kalian berbuat buruk, kalian melakukan dosa, kalian melakukan hal yang mungkar, maka kalian yang akan mendapatkan feedback buruk dan mendapatkan masalah dalam kehidupan kalian. Wa in asatum falaha. Kalian yang akan sengsara dalam hidup. Kalian akan bermasalah. Kalian akan hancur. Kalian akan tersiksa. Allah berfirman di awal surat Thaha, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Anda untuk menyusahkan Anda, untuk membuat ribet Anda, untuk membuat Anda ribet dan menjadi masalah. Tidak ada maksud ke sana, kata Allah. Ini untuk Anda. Adapun Allah As-Samad, ayat yang kita baca tiap hari. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa arti as-samad, ma'asyiral muslimin? As-samad, yang tidak butuh dengan siapapun, tapi di waktu yang sama, di detik yang sama, seluruh makhluk butuh kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Makanya konsep Allah kepada kita, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Gak usah dipaksa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, kata Allah. Dan kalau mau kufur, mau maksiat, silakan dia kufur. Gak ada berdampak sama sekali. Ini bukan tentang bagaimana mensupport Allah. Allah gak diuntungkan dengan sujudnya kita. Allah tidak diuntungkan dengan baiknya kita. Allah tidak diuntungkan dengan kesolehan kita. Kalau Anda putuskan siang ini Anda tidak sholat Jumat, silahkan, kata Allah, gak ada masalah. Gak ada masalah. Saya gak butuh apapun dari mereka. Mereka yang butuh kepada aku. Mereka yang butuh kepada aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian akan panen kebaikan tersebut. Wa in asatum falaha. Dan kalau kalian berbuat buruk, berbuat dosa, maka kalian akan sengsara dalam kehidupan kalian. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Bukankah kita yang akan mati? Bukankah kita yang akan menghadapi sakratul maut? Bukankah suatu hari nanti kita akan terengah-engah hanya untuk sekedar bernafas dengan nyaman? Bukankah suatu saat ada waktunya nyawa itu berada di kerongkongan? Bukankah ada suatu saat di mana kita meregang dan meninggalkan dunia yang fana ini, lalu berhadapan dengan mungkar dan nakir, berhadapan dengan dua malaikat
yang bertanya tentang performa kita pada saat kita hidup di dunia? Bukankah Allah yang maha hidup dan kita yang akan mati? Bukankah Allah akan kekal dan kita yang fana? Bukankah kita akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Bukankah Allah bangkitkan kita dan kita akan dibangkitkan dalam kondisi yang sangat menyedihkan, yang sangat memprihatinkan, ketika Nabi kita SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak pakai alas kaki, telanjang bulat, tanpa dikhitan, dan tidak bawa bekal apapun juga, tanpa memakai alas kaki. Apa masalahnya tidak pakai alas kaki? Ya, tidak masalah hadirin. Kalau kita bicara detik ini di masjid yang ber-AC ini, tapi pada hari kiamat, ketika matahari 1 mil di atas kita, maka jadi masalah besar. Matahari 1 mil di atas kita, masyaallah muslimin. Bukan Allah yang menghadapi proses hari kiamat, kita yang akan mengalami itu. Maka marilah tawadu, marilah merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jauh lebih sombong